Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya, dipanjangkan umurnya, barokah, dilimpahkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam Minggu teman-teman. Yang kumpul keluarga mesti bahagia selalu. Kalau saya sih bahagia di luarnya aja ini. Di hati kurang sebab jauh dari keluarga teman-teman. Tapi kita selalu saling mendoakan aja. Ya, inilah malam minggu teman-teman. Kita ngitung bahasa Hongkong aja ya, buat hiburan teman-teman. Kalau yang mau belajar misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu yat, i, sam, se, lok, jat, pak, kau, sap. Yat itu 1, yi itu 2, sam itu 3, se itu 4, itu 5, 6 itu lok, jat itu 7, pak itu 8, kau itu 9, sap itu 10. Tapi misalnya kau itu juga bisa diartikan anjing, juga lagi bisa diartikan cukup, begitu. Mungkin ada lain lagi, saya belum tahu. Sap itu juga bisa diartikan 10, juga bisa diartikan merebus, begitu. Gitu teman-teman. Kadang saya juga kalau libur saya itu beli mie untuk sarapan sebelum keluar rumah ya teman-teman, sarapan begitu. Rebus ini mie beli $12 teman-teman. $12 itu sekitar ya 12 ya, sekitar 23.000 begitu harganya. Isinya kan 5 ini. Jadi $12 isinya 5. Satunya harganya berapa ya? Satunya $2.20 teman-teman. Kalau $12 isinya 5, satunya $2.20. $2.20 itu ya sekitar 5.000 begitu kalau dirupiahkan. Jadi ini satunya 5.000 kalau di sini. Kalau di sini harga makanan yang dari Indo, yang impor ke Hongkong, masuk ke Hongkong kan impor ya, itu kalau keluar kan ekspor begitu, kalau masuk ke Hongkong kan impor. nggak begitu bisa bahasa Inggris. Kalau ekspor keluar, kalau masuk impor begitu. Terus ini kan kalau beras sudah masuk ke Hongkong harganya itu lebih tinggi. Kalau ini kan mungkin kalau di Indonesia 2.500 ya mungkin. Saya nggak pernah tanya orang Indo. Kalau di sini sudah sekitar 5.000 rupiah begitu. Tapi dolarnya $2.20 begitu. Kalau dirupiahkan 5.000 rupiah begitu. Ya begitulah. Kalau sebelum libur sarapan dulu, nyoba yang ini, kadang nyoba yang itu Indomie gitu. Ini Indomie lah. Kadang yang satu lagi itu ada saya jarang, sudah 2 tahun dulu saya nggak makan mie ini.
saya hindari, sebab saya dulu punya mah yang nggak tahu, ternyata mah tahu-tahu sudah kelewat dan jadi asam lambung sudah naik. Saya tahu-tahu oh jadi saya dulu mah, yang saya rasakan, yang saya ingat dulu saya punya mah dan saya nggak tahu, terus sudah kasepen kan, jadi asam lambung naik sampai tenggorokan sini, tenggorokan seperti mengganjal. Saya kira ada amandel ya, begitu saya makan saya telan kok nggak sakit, cuma mengganjal begitu. Saya cari info-info, saya nggak ke dokter. Waktu itu ada corona, yang coronanya itu lagi gencar-gencarnya. Saya nggak berani ngomong sama bos, sebab nanti dikira corona begitu. Saya takut. Terus saya lihat-lihat di YouTube begitu tentang kenapa ada tenggorokan mengganjal atau gimana gitu. Terus saya menemukan solusinya. Ada orang komen begini, kalau mengganjal nggak sakit, kalau ada mengganjal begitu itu asam lambungnya sudah naik. Ada komen begitu. Itu saya ada komenan kan, kadang ada orang yang baik itu kan komen karena dia sudah sembuh. Komen itu, saya minum jahe setiap hari diminum, itu bisa menghilangkan yang mengganjal di tenggorokan begitu. Saya terus coba selama 9 hari baru terasa. Mencoba tiap hari minum jahe itu saya jahe segar ya, beli di pasar, saya keprek, saya rebus, kan sudah agak menguning begitu ya. Rebusnya yang agak banyak lah untuk 1 minggu, simpan di kulkas begitu. Diminum, kalau minum saya kasih gula sedikit, baca bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai 9 saya coba, karena itu komenan itu saya percayalah dan berdoalah begitu. Terus saya mencoba 9 hari baru terasa berkurang sedikit. Berkurangnya itu nggak terasa, tapi berkurang gitu, nggak terasa sampai sudah beberapa minggu kan nggak berhenti. Kalau berhenti itu begitu lagi, berarti kan belum sembuh. Terus saya teruskan, kalau berhenti begitu lagi. Ada beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan berhenti, ada mengganjal lagi, berarti kan belum hilang semua itu ganjalan. Terus sampai saya terusin, pokoknya kalau masih ada, kalau berhenti 2 hari 3 hari begitu lagi. Terus sampai 9 bulan saya minum itu air rebusan itu jahe gitu. Terus alhamdulillah sampai 9 bulan itu rasa itu yang mengganjal itu hilang alhamdulillah. Tapi masalah makanan masih saya jaga. Saya nggak minum nggak makan ini selama 2 tahun saya tinggalkan. Sekarang sudah belajar makan, saya makan nggak apa-apa, asalkan sedikit ya, makan 1. Kadang sebetulnya 1 kalau mie saja nggak cukup. Kan orang bekerja ya, orang bekerja makan 1. Kalau saya nggak cukup, 1,5 kalau mie aja. Kalau 1 itu campur telur atau sayur itu cukup lah. Kalau mie aja nggak cukup, lep sedikit nih gitu. Kalau biasanya orang kerja biasanya makannya banyak sedikit, lebih gitu. Kalau orang kerja di kantor mungkin sedikit lah makannya. Kan kita sebagai TKW, bukan kita ya, kami atau saya sebagai TKW itu ya makannya agak banyak gitu biar kuat tenaganya begitu. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya sekarang sudah sembuh. Saya lihat 95% sembuh. Sebab saya kadang kalau makan coklat itu masih terganggu perut saya. Ini sudah alhamdulillah sehat. Saya tidurnya saya jaga juga. Itu bantalnya saya harus tinggi. Pertama tinggi, tapi kalau sudah lama sudah tidur mungkin gelurut gitu ya, terus biasa gitu nggak apa-apa. Yang penting yang pertama tinggi kan, mungkin kalau sudah mungkin ada setengah jam ya atau 1 jam ya nggak tahu kita tidur terus melurut sendiri begitu nggak apa-apa lah. Yang penting pertama sudah tidurnya bantalnya 3 begitu, atau sambil duduk begitu. Kalau nggak begitu yang mengganjal kembali lagi begitu. Sekarang saya kadang kalau misalnya tidur terus pakai bantal 1, kadang ada rasa seperti mau kembali lagi, berarti belum sembuh total itu. Jadi saya masih jaga masalah tidur. Saya sering tidur sambil duduk. Nanti kan lama-lama kalau sudah terlelap kan gelorot sendiri begitu.
Kalau punya asam lambung memang harus jaga, tapi alhamdulillah lambung saya nggak apa-apa, sehat. Cuma seperti rasanya gitu, seperti apa ya, nggak selesai kalau misalnya makan coklat, minum kopi. Wah, kopi belum berani saya sudah 3 tahun belum berani minum kopi. Kalau teh pun itu, kalau yang kental juga mengganggu, seperti kesiram apa begitu, 3 hari baru sembuh kalau misalnya minum teh yang kental. Kalau kopi saya belum berani, sekali minum perut nggak selesai, 3 hari 5 hari baru sembuh begitu. Jadi kalau punya asam lambung yang sudah naik, sudah punya asam lambung, beda dengan mah ya. Kalau mah kan makan apapun masih boleh, kalau sudah asam lambung itu banyak yang harus dihindari makanan-makanan. Kalau misalnya makan pisang harus yang sudah masak betul. Kalau masih ada sepet-sepet nggak boleh, nggak selesai ini perut. Kan itu yang sepet-sepet nggak boleh, seperti apa yang sepet itu, yang masih sepet belum masak betul, nggak boleh, ganggu perut, ganggu lambung gitu. Yang saya alami banyak makanan yang saya hindari waktu asam lambung saya masih belum